Jadi perbedaannya yang paling gampang, kalau sita jaminan masih dalam perkara, kalau sita eksekusi setelah terjadinya perkara. Masih dengan saya Ahmad Junaidi. Kali ini saya ada di Telaga Ngebel, Ponorogo. Nah, itu ada satu pertanyaan ini ya dari beberapa alumni kuliah bareng Mas Terjun. Ini memang pertanyaan kalau alumni saya itu mah agak-agak berat. Jadi gini, pertanyaannya adalah perbedaan sita eksekusi dan sita jaminan itu apa? Gini teman-teman semua, member Kubam. Jadi biar jelas semua ya. Jadi saya punya satu kelas khusus, di mana itu adalah teman-teman yang memiliki memang punya utang dan itu nilainya biasanya agak besar ya. Nah itu tentang masalah sita, atau dalam hukum perdata itu disebut eksekutorial beslah. Itu namanya sita eksekusi. Nah, perbedaannya dengan sita jaminan itu apa? Gini, cuman saya gambarkan paling mudahnya saja gini. Jadi kalau sita jaminan itu ada satu perkara, ya, perkara itu masih jalan mulai dari daftar gugatan, kemudian nanti ada replik, ada duplik. Nah, jadi untuk menghindari pengalian aset misalkan, jadi dilakukan sita jaminan. Nah, di sini ada dua pihak. Yang pertama A, kemudian yang B. Nah, ketika A berhutang kepada B itu memberikan sertifikat. Nah, sertifikat tanah gitu ya. Atau mungkin kalau tidak sertifikat tanah ada mungkin berbentuk petok atau berbentuk IMTN atau berbentuk surat garap atau berbentuk persil dan sebagainya. Atau bisa berbentuk akta, tetapi yang objeknya itu tanah. Jadi benda tetap. Jadi tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Nah, ternyata A nggak bayar-bayar nih atas hutangnya. Akhirnya B mengajukan gugatan. Nah, agar tanah ini tadi, jadi punya A ini tidak dialihkan, tidak dijual kepada pihak lain selama dalam perkara, sampai jelas perkara ini itu ya, mungkin sampai banding, kasasi dan sebagainya, kan prosesnya lama itu. Nah, diberikan fasilitas oleh pengadilan, yaitu agar B tadi memohon kepada pengadilan agar tanah dari A atau objek tanah dari A itu tidak dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, begini fungsi dari sita jaminan. Ini kan terjadi gugat menggugat, permasalahan ya antara A dan B. Nah, sita jaminan itu berfungsi agar gugatannya tidak ilosohir dalam bahasa hukumnya, yaitu gugatannya tidak sia-sia. Contoh misalkan A dan B gugat. Nah, ternyata dimenangkan B. Kalau tidak ada sita jaminan, maka bisa jadi oleh pengadilan A hanya diperintahkan untuk membayar kepada B. Nah, ini kan jadi ilosohir, sia-sia, karena tidak bisa dilakukan eksekusi. Jaminan kembalinya uangnya B apa? Kan tidak ada. Nah, oleh karena itu B diberikan fasilitas oleh pengadilan melalui majelis. Jadi dalam masa persidangan itu untuk melakukan sita jaminan atau memohonkan sita jaminan melalui majelis hakim agar diletakkan sita jaminan atas aset A sehingga tidak dialihkan kepada pihak lain. Nah, itu fungsinya dari sita jaminan. Jadi selama perkara itu masih berjalan. Kemudian yang kedua, tentang masalah sita eksekusi. Sita eksekusi itu didasarkan pada putusan. Ingat ya, didasarkan pada putusan. Contoh seperti ini, ada A dan B ini rebutan tanah. Jadi suratnya dulu punya A, ternyata yang menguasai B gitu ya. Nah, ternyata karena dikuasai B, A mengajukan gugatan. Jadi jawab-menjawab, ada jawaban, ada gugatan, ada replik, duplik, ada bukti, ada saksi dari para pihak, kesimpulan, sampai terakhir putusan. Nah, dalam putusan ternyata tanah tersebut dimenangkan oleh A yang pegang sertifikat, karena mungkin B menguasai tanah tersebut dengan cara melawan hukum. Nah, kan ada putusan nih bahwa tanah itu miliknya A. Nah, kemudian
baru diajukan eksekusi. Sita eksekusi yang namanya. Jadi kalau sita eksekusi, sita yang didasarkan pada putusan pengadilan. Itu seperti itu. Itulah yang namanya sita eksekusi. Jadi perbedaannya yang paling gampang, kalau sita jaminan masih dalam perkara, kalau sita eksekusi setelah terjadinya perkara. Itu. Atau mungkin contoh lain begini, yang sering saya alami ya, ada dua belah pihak ribut masalah uang. Nah, kayak berapa waktu yang lalu masalah uang dan sebagainya, akhirnya sepakat. Ya sudah, karena ini masalahnya uang, kemudian kedua belah ini sepakat dilakukan akta perdamaian, akta bandading namanya ya, perdamaian. Nah, ternyata salah satu pihak ini A dan B ini dulu damai. Begitu damai ternyata salah satu pihak di sini, misalkan A itu ya, ingkar janji terhadap perdamaian yang disepakati bersama yang telah disahkan oleh pengadilan. Nah, ini ingkar janji. Akhirnya B mengajukan eksekusi atas putusan perdamaian tersebut. Jadi putusan pengadilan itu ada dua. Yang pertama, putusan karena berjalannya perkara tadi ya, seperti replik, duplik dan sebagainya. Yang kedua, pengesahan atas perdamaian yang dilakukan oleh mediator di pengadilan. Nah, itu seperti itu. Jadi ada namanya sita eksekusi juga untuk melakukan eksekusi atas putusan pengadilan. Mungkin sedikit banyak seperti itulah. Nanti kalau nggak jelas, sampaikan di kolom komentar, nanti saya jawab lagi. Terima kasih.